pengakuan mereka bahwa mereka dari Hadramaut, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain tadi semua ya. Di sini. Kemudian setelah itu ternyata kan kita Abah sudah jelaskan bahwa mereka itu yang mengaku Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu adalah Sayyid Isa itu ternyata bernama adalah Muhammad bin Sulaiman kan, yang apa namanya, orang Irak, yang pada saat Sayyid Ahmad yang asli pergi ke Irak Selatan, dia malah hijrah ke mana, ke Hadramaut. Di Hadramaut ngaku sebagai Sayyid Ahmad ya Al-Muhajir, digelarilah Al-Muhajir, yang nanti 9 Hijriah. Pada pagi hari ini Abah ingin bicara sedikit tentang ada temuan buku baru ya, yang mana di buku ini adalah ditulis oleh Huub de Jong, seorang penulis Belanda, di mana judulnya itu adalah Mencari Identitas Orang Arab Hadromi di Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1950 ya. Kalau sebelumnya Abah banyak bercerita tentang hubungannya Belanda dengan Snoekorgroenje dan Habib Usman bin Yahya-nya. Pada buku ini dikisahkan tentang motivasi ya. Motivasi dari orang imigran Yaman datang ke Indonesia. Abah baru baca 1 bab saja sudah kelihatan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mencari suaka ya awalnya. Yang kemudian nanti di Indonesia adalah, walaupun awalnya membuat masalah buat Hindia Belanda ya, karena mereka itu datang ke Hindia Belanda, yaitu ke Indonesia saat itu ya, memang merepotkan orang Belanda juga awalnya. Walaupun akhirnya menjadi ada simbiosis mutualisme ya antara Belanda dan orang Yaman ini. Di tengah perjalanan memang kalau bicara 1 bab saja sudah jelas itu mustahil bahwa mereka itu adalah dzurriyyat Nabi ya. Karena kita lihat saja di sini mereka itu lebih daripada sekelompok orang yang mencari suaka ya. Karena disebutkan dalam buku ini, dalam tulisan De Jong ini, bahwa motivasi mereka datang ke sini adalah, saya bacakan saja, bahwa sesungguhnya para pendatang Hadromi yang meninggalkan jazirah Yaman ya selatan mempunyai motivasi mencari kehidupan yang lebih baik, menyingkir dari masalah pidana dan perdata, menyingkir karena adanya pertikaian, peperangan, karena kemiskinan. Jadi yang sangat melanda adalah kemiskinan di Yaman saat itu. Ya, inilah yang membuat cikal bakal mereka, para lelaki orang Yaman ini bertebaran ya. Jadi kemudian masuklah mereka ke Indonesia ya. Kemudian nanti ada kaitannya dengan siapa? Dengan bagaimana peran Snoekorgroenje ya, di mana Snoekorgroenje ini memiliki, disebut di sini adalah bahwa memiliki peran ganda ya. Kenapa disebut peran ganda? Di satu sisi Snoekorgroenje ini kebetulan ditunjuk oleh Belanda adalah untuk mengurusi imigran-imigran dari Arab ya, awalnya tadi semua. Tetapi Snoekorgroenje juga membuat catatan-catatan kaki bahwa walaupun nanti di perjalanan Belanda menggunakan jasa mereka, tapi karena ini kan bicaranya 1900, tapi kalau di bawah 1900 baru kita ngerti bahwa yang Abah suka bahas tentang hubungan Snoekorgroenje, Habib Usman bin Yahya. Kalau di sini ini sudah mulai masuk ke dalam ranah Robito Alawiyah dan Al-Irsan ya. Jadi 30 tahun sebelum kemerdekaan ya. Ternyata betapa berkali-kali orang karena nanti itu sahabat, ternyata pendatang mereka ke Indonesia itu adalah dari Yaman itu dengan 4 kelompok ya. 4 kelompok, yang pertama ada yang ngaku sebagai Sayyid ya, ada yang nanti ada yang mengaku sebagai Syekh, kemudian ada yang disebut Qobili, ada yang disebut Masakin. Jadi di Yaman sendiri saat itu memang orang Yaman ini mengenal istilah kasta. Jadi yang disebutkan Sayyid oleh mereka, yang sekarang begitu sampai Indonesia mengaku sebagai Habib ya,
Nah, itu juga nanti dijelaskan di sini adalah sebagai Sayyid ya. Walaupun nanti mereka hanya dilarang oleh orang-orang Arab ya yang dari Hijaz, mereka dilarang menggunakan gelar Sayyid dan Syarif ya. Nah ini ya. Nah, ada peran ganda dari Snokholm di sini adalah bagaimana dia berperan walaupun dia menggunakan mereka, tapi mereka memberikan catatan kaki kepada pemerintahan Hindia Belanda bahwa mereka itu adalah licik, mereka itu nggak jujur ya. Termasuk nanti ada beberapa fakta ya. Jadi, nah, karena ini berupa buku ya sahabat, jadi mohon maaf barangkali saya akan bacakan aja potongan-potongan yang saya tandai ya. Nah, secara resmi ternyata juga saya baru tahu di sini ya. Jadi ketika pemerintahan Indonesia silih berganti berkontribusi saat itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, barulah warga Hadromi memperoleh status hukum sebagai orang Indonesia. Jadi betapa kurang ajarnya para habaib ini kepada Abdurrahman Wahid, padahal ternyata yang sebelumnya statusnya pada zaman Bung Karno mereka disebut adalah orang Indonesia bukan asli dalam kependudukannya. Tetapi pada saat pemerintahan Gus Dur kita tahu beliau adalah orang yang baik ya, dan bahkan kepada Cina pun beliau mengakomodir ya. Maka mereka menjadi warga negara Indonesia seolah-olah mereka yang sebelumnya adalah sebelum kita juga belum tahu ini, baru tahu saya. Sebelumnya itu mereka disebut oleh dalam catatan buku mereka ya, paspor mereka orang Indonesia bukan asli ya. Tapi kemudian zaman Gus Dur lah mereka diakui sebagai penduduk WNI, punya KTP Indonesia, seolah-olah punya paspor Indonesia dan lain sebagainya. Nah, yang sebetulnya yang terjadi ya selama, maka buku ini berjudulnya adalah Mencari Identitas ya. Judulnya Mencari Identitas. Memang betul-betul mereka itu mencari identitas. Mereka sendiri pun nggak ngerti untuk tadi semua. Maka mereka 3 kali berkompromi dengan Hindia Belanda. Mereka meminta diakui sebagai Sayyid ya. Mereka diakui sebagai keturunan Nabi dan mereka minta privilege itu tadi. Nah, cuma kan kemudian oleh Belanda digunakan karena mereka punya keinginan, maka Belanda menjadikan mereka adalah golongan kelas kedua setelah golongan Eropa ya, karena mereka menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang sebagai keturunan Nabi ya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang memang Snokholm ini memiliki 2 ganda. Jadi Snokholm tampil sebagai teman dan lawan bagi orang Hadromi. Snok menentang perlakuan tidak adil terhadap orang Hadromi yang dilakukan pegawai sipil kolonial. Jadi pada awalnya mereka itu memang merepotkan. Mereka kayak TKW datang aja ke Indonesia gitu di awalnya, tadi semua. Ini kelompok tahun 1900, beda yang sebelum Abad ceritakan. Jadi mereka itu kayak orang yang datang main masuk aja ke sebuah negara pada saat negara Indonesia masih saat itu kan 1900 sampai sebelum itu belum merdeka Indonesia itu. Jadi mereka memang merepotkan secara ekonomi karena mereka datang di sini, ada yang datangnya adalah jadi rentenir ya. Di sini banyak dijelaskan nanti ya sahabat ya. Kemudian dijelaskan di sini. Nah, ada juga sebagian kelompok Arab yang sudah di Indonesia saat itu adalah dari Hijaz dan mereka adalah orang Arab yang memang mengantarkan orang Indonesia pergi haji. Jadi ada kalau sekarang mungkin kayak semacam perjalanan ibadah haji ya, ada perjalanan ibadah haji. Nah, orang Arab ada. Jadi di sini percampuran antara orang Yaman di Indonesia itu dengan orang Hadromi. Ya, Hadromi itu orang Yaman ya. Kemudian dijelaskan di sini banyak imigran lebih memilih kehidupan yang terjamin di sini di Indonesia, maksudnya di Hindia Belanda, daripada kehidupan mereka yang tidak pasti di Hadromot. Karena Hadromot dijelaskan di sini begitu miskin ya. Disebutkan Hadromot adalah wilayah pegunungan yang gersang. Sampai pada abad ke-20 Hadromot terpencil. Awal abad itu berjalan dengan kaki dari kota pelabuhan terpenting adalah Makala dan Al-Shir.
ke wadi yang penduduknya relatif padat. Di pedalaman itu membutuhkan waktu hingga lama. Perang suku, perseteruan keluarga, kejahatan, perampokan, perkosaan, dan kemiskinan yang melanda, yaitulah yang membuat mereka hijrah ke Indonesia. Jadi Habib-habib yang sok gagah ini, sok jago kayak Rizik Syihab itu harusnya baca buku ini ya, biar sadar siapa dia, apa namanya, moyangnya itu ya. Kemudian setelah mereka sampai di sini, mereka kuli di Indonesia. Ada yang kuli dengan Belanda, mereka ada gelar di sini letnan, ada gelar kapten ya, menjadi prajurit Belanda. Sebetulnya ini kelanjutan dari generasi sebelumnya yang pada saat itu adalah setelah Indonesia Pernah Penogoro 1825-1830 berperang dengan Belanda, dan saat itu ulama Indonesia sudah mulai nggak percaya dengan tidak mau lagi bergabung dengan Belanda. Nah, orang kebenaran imigran-imigran Yaman ini datang ke Indonesia. Nah, itulah digunakan oleh mereka dari semua sebagai tentara, sebagai apa, sebagai kuli, sebagai buruh di perkebunan ya. Nah, ini orang-orang Hadromi ini tadi semua. Nah, tetapi mereka masih suka tahun 1930 aja mengirimkan uang itu sampai 70 juta gulden ya. Itu uang besar. Jadi mereka mengirimkan uang ke negaranya, ke Yaman, ya. Bahkan di sana itu kayak sekarang katanya. Di sini disebutkan mereka dijawab beberapa waktu dan beberapa bahasa Melayu. Kemudian dikatakan banyak orang yang menerima kiriman uang dari Jawa secara rutin. Di wilayah yang kebanyakan penduduknya miskin itu ada orang yang tinggal di rumah megah dan istana. Jadi mereka setelah bekerja di sini di Belanda, kemudian kerja juga di mana, mereka kirimkan balik ke sana ke Yaman, ya tadi. Jadi tetapi kayak kita aja, kayak misalnya kayak ada rumah bagus sekitar kita, ini rumah siapa nih? Oh, dia kerja di Arab Saudi. Oh, ini jadi TKW gitu. Jadi ternyata di Hadramaut saat itu pun begitu. Mereka mengirimkan uang lewat bank Belanda. Jadi orang-orang yang datang ke Indonesia, begitu mereka mengirimkan duit ke sana, ya, dan melihat akhirnya datanglah Exodus sampai 20.000 tahun 1930 ya, kemudian sampai 40.000 1930, akhirnya 1945 pas kemerdekaan jumlah mereka sudah sampai 80.000. Bayangkan coba. Dan mereka jelas dari awal memang benar-benar TKW ke Indonesia, dan mereka begitu, tapi masih bolak-balik mereka kerja di sini, pulang ke Yaman, bangun rumah. Oh, rumah siapa nih? Si Anu kerja di mana? Di Hindia Belanda gitu. Hindia Belanda itu Indonesia saat itu ya. Ya, jadi saya suka kemarin ke Segeranten kan, saya lihat ini rumah siapa nih? Oh, Haji Anu, di mana kerjanya? Oh, di Arab Saudi, dia di TKW di sana jadi supir, punya kios gitu kan. Nah, kayak gitulah tadi semua. Jadi nggak ada gelar dari awal itu, mereka sendiri bingung, boro-boro, oh saya ini keturunan Nabi, nggak ada di awal-awal itu sebetulnya tadi semua. Jadi mereka itu lebih bagaimana untuk bisa bertahan hidup lah tadi ya. Nah, di sini baru dikisahkan tentang mereka itu siapa sebut Sayyid ya. Jadi masyarakat Hadromi ditandai oleh struktur kelas yang cukup kaku dan berbasis keturunan. Kelas tertinggi adalah Sayyid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain. Nah, ini mereka juga disebut Ba'alwi atau Alwi. Sebutan yang diambil dari Alwi, cucu leluhur klan mereka yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, tetapi ini kan kitabnya Belanda, orang Belanda ya. Tetapi kan kita sudah tahu dari kitab sebelumnya, ternyata Ahmad Isa al-Muhajir itu sesuai dengan pengakuan Banu Ahdal dan Banu Kudaimi adalah bukan, karena saya juga baru teman saya ziarah ke sana ke Irak Selatan itu ya, ke makomnya Sayyid Ahmad bin Isa, luar biasa ya, luar biasa. Megahnya luar biasa, saya divideokan mereka ya, dan nah ini tapi di dalam ini De Jong menulis, karena De Jong mungkin nggak ngerti kan sejarahnya, karena De Jong itu hanya menulis pada saat mereka sudah ke sini. Cuma pengakuan mereka bahwa mereka dari Hadramaut, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain tadi semua ya. Di sini. Kemudian setelah itu ternyata kan Abah sudah jelaskan bahwa mereka itu yang mengaku Sayyid Ahmad al-Muhajir itu adalah Sayyid Isa itu ternyata bernama Muhammad bin Sulaiman kan, yang orang Irak yang
pada saat Sayyid Ahmad yang asli pergi ke Irak Selatan, dia malah hijrah ke mana? Ke Hadramaut. Di Hadramaut ngaku sebagai Sayyid Ahmad, ya, Al-Muhajir, digelarilah Al-Muhajir, yang nanti 9 Hijriah, nanti oleh Habib Ali Syakron, dibuatlah makam, ya, 500 tahun kemudian. Nah ini. Jadi ini di sini hanya, De Jong hanya menceritakan tentang mereka, jadi mereka nggak ngerti bahwa mereka itu asli atau tidak asli, ya. Karena bukan urusannya mungkin bagi penulis Belanda tadi semua, ya. Nah, secara garis ini rombongan yang datang ke Indonesia itu adalah ada 4 kelompok dari bangsa Yaman itu. Ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Syekh, ada yang disebut Qobili, ada yang disebut Masakin. Jadi memang di Yaman sendiri, sahabat, di Yaman sendiri mereka itu ada 4 itu. Makanya nggak aneh kalau seandainya orang Yaman itu memang sangat feodal tadi semua, ya. Jadi memang itu punya kasta kayak orang Hindu tadi. Jadi kasta pertama Sayyid, barulah Syekh. Jadi Syekh itu non Sayyid, sama untuk menyampaikan agama tapi non Sayyid, ya. Kemudian Qobili, ya, dan yang terakhir adalah Masakin. Nah, yang lucu nanti pada saat Belanda membutuhkan mereka, Sayyid ini jumlahnya cuma 700 orang. Sementara Masakin jumlahnya 40.000 orang. Tapi nanti setelah ada persaingan antara Al-Irsyad dengan Robito Alawiyah, mereka juga meminta kepada pemerintahan Belanda bahwa yang Sayyid ini, yang Masakin ini yang bukan Sayyid, pokoknya siapapun yang dari Yaman minta dikasih gelar Sayyid, gitu kan tadi. Ini mereka di sini disebutkan oleh De Jong dalam bukunya, mereka bernegosiasi dengan pemerintahan Belanda untuk mereka karena dia bilang saya udah berpunya jasa untuk Belanda. Sementara mereka tuh Al-Irsyad itu belum ada jasa tadi semua, karena sudah ada perseteruan, ya, saat itu, ya. Jadi tentang juri kisahkan di sini tentang Al-Katiri, tentang Al-Kuwaiti, ya. Jadi ini sejarah Nah, kemudian tentang kafa'ah di sini juga dijelaskan, ya. Jadi orang yang mengaku Sayyid yang tadi jumlahnya hanya 700 orang itu, ya, dari Yaman, ya, sementara sisanya itu adalah orang Masakin, sebetulnya orang Yaman asli yang miskin dari saat itu, yang ikut kepada Sayyid ini. Padahal Sayyid ini juga Sayyid palsu, kan? Sayyid palsu, ya. Tadi mungkin di buku ini mereka nggak ngerti karena sejarahnya berbeda. Kita buka dari kitab ini, kan dari tulisannya orang Belanda tadi semua. Dikisahkan tentang bahkan Sayyid, mereka tuh ngaku Sayyid sebagai turunan Husain, ya, sementara Syarif keturunan Hasan yang sudah ada di Indonesia saat itu, ya. Bahkan mereka tidak boleh menikah Sayyid dan Syarif, ya. Jadi Sayyid itu keturunan Husain itu merasa lebih tinggi dari keturunan Hasan, ya. Jadi merasa lebih tinggi, ya, karena menurut mereka bahwa pernikahan itu adalah tidak kafa'ah tadi semua. Dan inilah yang menjadikan mereka akhirnya berseteru nanti dengan Syekh Ahmad Sukarti, ya. Dengan Syekh Ahmad Sukarti dengan Al-Irsyad. Jadi ternyata memang beda antara Al-Irsyad adalah mungkin yang sekarang kelompok Baswedan tadi. Termasuk juga di sini tentang perjalanan A.R. Baswedan, ya, kakek buyutnya Anies Baswedan, ya. Jadi kalau marga Baswedan yang non Sayyid ini sebetulnya dari agak moderat, ya, datang ke Indonesia. Jadi mereka tidak menginginkan, ya, walaupun sama-sama datang dari Hadramaut, tetapi mereka tidak menginginkan cara-cara yang digunakan oleh orang-orang sekelompok yang mengaku keturunan yang Sayyid, keturunan baginda Nabi dari Husain, ya, dari Husain. Kemudian inilah permasalahan yang sebetulnya mulai perseteruan, ya. Nah, di Indonesia mereka itu kerja di Belanda dengan berpangkat letnan dan kapten tergantung pada besarnya komunitas, ya. Pada awal abad 20 kampung-kampung Arab sudah berlebihan penduduk. Jika ingin pergi ke kampungnya untuk berdagang atau mengunjungi, ini ada fakta yang lain, ya. Kemudian orang Hadrami banyak, di sini dikisahkan, ya. Di kalangan orang Arab, produk yang diperdagangkan termasuk pakaian, bahan bangunan, mebel, batu mulia, parfum, dan juga kitab agama. Di beberapa kota mereka mendirikan bengkel kerja, tempat batik dicetak, dan tekstil ditenun. Cukup banyak orang Arab yang menjadi rentenir. Nah ini, dengan reputasi mereka secara keseluruhan lebih buruk daripada rentenir Tionghoa. Jadi para yang ngaku Sayyid ini, Habib ini,
mereka itu banyak bertindak sebagai rentenir dan mereka dianggap sebagai maka istilah Arab itu, Arab Yaman itu identik dengan kata penipu dan dikatakan di sini. Jadi kata Arab Yaman identik dengan istilah seperti pelit dan penipu, ya ini. Kemudian yang lucu di sini juga dicatat oleh siapa? Oleh Snokor Gronje, dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad mereka dihormati dan seperti di Hadramut makam Sayyid terkemuka menjadi situs ziarah. Maka Snokor Gronje membuat komen kepada pemerintahan Belanda bahwa mereka ini parasit batu nisan. Jadi ternyata juga bisnis makam sudah terjadi zaman dulu. Jadi kebiasaan orang Hadromi ini memang tadi sampai Snokor Gronje menyebutkan parasit batu nisan. Jadi sudah dibuat catatan oleh Snokor Gronje tentang mereka sudah ada tentang bagaimana mereka menggunakan makam-makam untuk bisnis, ya. Jadi jangan aneh lah, ya. Jadi semua. Kemudian di sini dikisahkan tentang catatan mereka, ya, memang. Nah, imigran Yaman ini dijelaskan semakin hari semakin meningkat. Tetapi karena alasan lain dalam pemerintahan kolonial semakin banyak terdengar suara untuk menangkal atau menyuruh mereka balik. Pengaruh buruk orang Arab Yaman ini kepada perekonomian. Karena tadi mereka dagangnya tadi seperti dikatakan di sini, meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik leher, ya, menyewakan rumah dengan biaya riba, kemudian menjual barang dengan persyaratan kredit yang tidak baik. Inilah kebangkrutan, kata Snokor Gronje, adalah secara ekonomi kepada Hindia Belanda yang saat itu juga pada saat mereka karena Indonesia sudah mulai melawan. Jadi di sini sahabat, antara kepentingan orang Yaman yang datang ke Indonesia, antara kepentingan pemerintah Indonesia yang mau merdeka, antara kepentingan Belanda yang ingin mempertahankan diri jadi semua punya kepentingan. Jadi walaupun siapa Utsman bin Yahya adalah di sini nggak ada kisah. Walaupun Snokor Gronje itu tahu bahwa mereka itu, sampai Snokor Gronje itu membuat mereka itu adalah sebagai racun makam, bisnis makam, itu sudah ditulis oleh Snokor Gronje gitu. Mereka itu penipu, mereka itu licik, tetapi karena mereka ada kepentingan yang sama, nah itulah. Walaupun dia sendiri bilang kepada mereka, Islam mereka itu katanya hati-hati, kata-kata Snokor Gronje, ya.